Jawa Tengah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Dan kepada ikhwah semuanya, mungkin dari DPTW atau mungkin juga PH DPW PKS Jawa Tengah, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini ansitor Ramadan tetap berjalan. Sungguh pun lafu minkum mungkin tidak bisa seperti biasa bertemu di kantor DPW dengan menghadirkan banyak orang, kita bisa silaturahim, mungkin juga bisa ramah tamah dan sebagainya. Ala kulli hal dari rumah masing-masing, tapi kita tetap melakukan kegiatan ini, yang ini sunnah hasanah, jadi sudah biasa, tidak ada apa-apa lain kecuali kita berharap Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Quran ini, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini juga tetap sarana untuk bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Di pertengahan Ramadan, di saat yang banyak pihak mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu di hari-hari ini, maka sekali lagi ini hanya wasilah untuk mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Al-Quran, dan sebagaimana nanti mungkin akan dipaparkan dan dijelaskan lebih detail dan memberikan pencerahan buat kita semuanya. Kalau yang mungkin sudah biasa ya berarti diingatkan kembali, kalau yang belum maka diserahkan, sehingga sekali lagi kita mendapatkan pencerahan, pencahayaan, penerangan yang tadinya gelap, yang tadinya bodoh, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya gelap menjadi tercahayakan dengan baik. Karena memang huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya kebodohan, tetapi juga kezaliman-kezaliman yang mungkin kita sendiri yang melakukan, tapi bisa keluar mudah-mudahan kepada cahaya yang terang, kepada petunjuk dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah barangkali maksud dan tujuan dari nuzul Quran ini. Jadi sekali lagi bukan mendewakan atau mengkultuskan hari-hari tertentu seperti ini, tidak, tapi ini adalah wasilah untuk mendekatkan dengan Quran. Dengan Al-Quran ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit demi sedikit kita mengikis kezaliman-kezaliman yang ada di diri kita, di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita menjadi terserahkan. Apalagi di saat yang pas, yaitu kita ada wabah yang namanya corona. Oleh karenanya di samping ilmunya, di samping pencerahannya dari Ustaz Mahmud Mahfud, kita juga berharap bersedia untuk membimbing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbebas dari corona paling tidak, dan kita bisa tetap terus beraktivitas dan kita terus berkhidmat kepada umat dan bangsa ini sehingga bisa lebih membawa kepada kesejahteraan. Allahumma amin. Saya kira demikian sebagai pengantar. Mari kita bersama-sama secara khidmat untuk bisa mengikuti ceramah beliau dan doa yang dipimpin oleh beliau. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, sambutan dari Ketua DPKS Jawa Tengah sekaligus anggota DPR RI, Ustadz Dr. Abdul Fikri Fakih. Fatifillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita akan ikuti taujih tabligh dari Romo Yai Haji Mahmud Mahfud LCMH. Beliau sekalaku Wakil Ketua Bidang Pembangunan Umat DPP PKS
dan pada Ustadz Mahfud sepenuhnya lokal kalau aturaken. Semoga Ustadz. Ya, sampai jam berapa nih? Sampai jam 21 Ustadz. Berarti 45 menit ya? Siap, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kirang seru napa dereng buka nggih? Dimatikan jadinya. Iya, jadi nyaute ora krungu ya. Sepindah meneh Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, pemirsa, hadirin hadirat di rumahnya masing-masing, wabil khusus Ustaduna wa Syekhuna wa Qaiduna di Al-Jawal Wusta Al-Ustad Ad-Doktor Fikri Abdul Fikri Faqih yang kita hormati bersama. Dan seluruh pengurus DPW Jawa Tengah dan DPTW Jawa Tengah, dan tidak lupa Ketua BPU Jawa Tengah yang menyelenggarakan acara ini, karena ini merupakan kerjasama antara BPU DPP dan BPU DPW Jawa Tengah. Kebetulan karena saya saat ini diamanai menjadi wakil Ketua BPU DPW dan sekaligus supervisor daripada BPU Jati Jaya yang mencakup Jateng, DIY dan Jawa Timur, maka pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa silaturahim dengan saudara-saudara saya yang sudah lama tak jumpa ya. Dan alhamdulillah malam ini bisa berjumpa walaupun melalui media Zoom pada kesempatan malam hari ini. Tapi mudah-mudahan walaupun jarak kita jauh, hati kita insya Allah selalu dekat. Walaupun kita tidak saling memandang, tapi hati kita bisa saling melihat dan merasakan apa yang dirasakan dan apa yang diperhatikan sama-sama oleh kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang bukan baru tetapi perlu, bukan asing tetapi penting, dan tidak terlalu spesial tapi insya Allah bisa jadi bekal, dan tidak terlalu eksklusif tapi insya Allah sangat positif ya, yaitu tentang nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya salah satu yang menjadikan bulan Ramadan ini semakin berbobot, berkualitas ya, dan terhormat di mata Allah, Rasul dan umat manusia adalah karena faktor turunnya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Ramadan ini sebagai satu-satunya waktu
waktu dan momentum yang tepat untuk menurunkan kitab yang suci di bulan suci, kitab yang mulia di bulan yang mulia, kitab yang terhormat di bulan yang terhormat. Sampai-sampai Allah tidak memilih bulan lain sekalipun ada bulan lain yang juga mulia. Di antaranya 4 bulan yang mulia yang diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 pojok bawah sebelah kiri itu. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu salatatun sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 yang terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya adalah bulan Rajab. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala enggak pilih bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram untuk turunkan Al-Qur'an. Tapi Allah pilih Ramadan sebagai waktu yang tepat dan terhormat dengan turunnya Al-Qur'an. Bahkan sebagaimana kita tahu Al-Qur'an turun 2 kali saja, Allah tidak bagi dengan bulan lain. Semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali dan 2 tahap itu seluruhnya di bulan Ramadan. Baik yang turun secara sekaligus dari Allahul Mahfuz ya ke Baitul Izzah atau ke Bais 30 juz langsung itu di bulan Ramadan, tepatnya di bulan atau di malam Lailatul Qadar. Dengan firman Allah yang sudah sering kita dengarkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata anzalna itulah yang mengindikasikan bahwa Al-Quran turun sekaligus jumlatan wahidah 30 juz. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185 juga menunjukkan bahwa Al-Quran sekaligus turun. Jadi ayat tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu peringatannya mestinya Lailatul Qadar, bukan malam ini tanggal 17. Karena ayat itu atau Quran itu turunkan sekaligus 30 juz itu ya pada saat Lailatul Qadar fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yakni Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, enggak ada. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, Allah tidak memilih bulan lain lagi. Masih di bulan Ramadan ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah fi sama'id dunya kepada Nabi Muhammad yang ada di Gua Hira ketika beliau beribadah bertahannud di Gua Hira yang merupakan satu gunung namanya Jabal Nur yang jaraknya dari kota Mekah atau dari Masjidil Haram sekitar 4 km. Ya, yang tingginya sekitar 600 sekian meter gitu ya. Itu di sanalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang surat yang pertama. Dan itu pada tanggal 17 Ramadan wa fi riwayatin tanggal 21 Ramadan menurut ya kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpur. Terlepas dari khilaf di antara para ulama tentang tanggalnya 17 atau 12. Yang jelas Allah tidak pilih dan tidak pindahkan turunnya Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Baik yang pertama 30 juz itu langsung di Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan. Bahkan itu di malam yang sangat mulia khairun min alfi syahr. Maupun yang diturunkan oleh Allah pada tahap kedua tanggal 17 wa fi riwayatin tanggal 21 Ramadan. Itu pun di bulan Ramadan walaupun beda tahunnya. Tahun berapa belum ditemukan riwayatnya. Yang jelas kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala pilihkan turunnya dan nuzulul Quran itu baik yang jumlatan wahidah ataupun munajjaman itu kedua-duanya di bulan suci Ramadan. Inilah yang menambah bobot dan kualitas, kemuliaan, kehormatan, keunggulan daripada bulan Ramadan yang dianggap sebagai bulan tiada tara, tiada tanding, tiada banding selamanya sampai nanti hari kiamat tidak ada yang bisa menyaingi. Maka sangat rugi kalau kita tidak menghormatinya, tidak mengagungkannya, tidak memuliakannya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan itu pula Rasulullah tadarusan dengan malaikat Jibril.
Al-Quran diturunkan sebanyak 2 kali tadi, semuanya Ramadan, baik yang jumlatan wahidah dengan kata anzalna, sementara yang menunjukkan bahwa bertahap diturunkan oleh Allah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya, di 2 tempat antara Mekah dan Madinah itu yang pertama kali yaitu di bulan Ramadan tanggal 17 dan 21 itu secara bertahap, dan ini buktinya adalah ayat yang menunjukkan di dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat atau menggunakan kata nazzalna. Ya, seperti dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu mengindikasikan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara tanzil, bukan anzala tetapi nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan, berarti bertahap secara tidak langsung, artinya berangsur-angsur selama 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun di Mekah, 10 tahun sesudahnya, yaitu kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat yang pertama kali turun sebagaimana kita tahu, khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan surat Al-Mudaththir, ada yang mengatakan surat Al-Alaq, dan macam-macam, itu nanti kita bahas di belakang. Ya, yang disepakati oleh para ulama dan jumhurul ulama, ya, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq, dan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Walaupun ini juga khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan Al-Fatihah yang pertama, kemudian Al-Maidah yang keberapa. Jadi tidak sepakat satu pendapat, tetapi jumhur ulama mengatakan yang pertama adalah Al-Alaq, kemudian yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-Quran yang sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666, ya, 6.666, atau ada mengatakan 6.236 ayat dengan 74.499 kata dan 325.345 ini menurut madhab riwayat Mujahid yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Tapi riwayat Imam Syafi'i, jumlah huruf Al-Quran itu sebanyak 1.027.000 huruf. Lebih besar karena dihitung dengan yang diulang-ulang. Sementara yang 325.345 huruf itu menurut madhabnya Ibnu Katsir dari riwayat Mujahid itu tidak menghitung huruf-huruf yang diulang-ulang. Terlepas dari khilaf itu semua, yang jelas huruf Al-Quran lebih daripada 100.000 dan 200.000. Nah, kalau yang kita sepakati dan disepakati para ulama jumhur adalah surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq, bukan yang lain. Maka kenapa yang jadi pertanyaan kok surat Al-Alaq bukan surat yang lain begitu? Ya, yang menjadi pertanyaan kita kenapa surat Al-Alaq? Kita lihat sekarang kilas balik sejarah perjuangan Rasulullah SAW, melihat kondisi masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ya, kondisi masyarakat Arab pra-Islam itu bangsanya jahiliyah, bodoh, jauh dari ilmu pengetahuan, kemerosotan moral dan akhlak, tidak beradab, tidak bertauhid, mereka musyrik. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan kemusyrikan mereka, kebodohan mereka, kejahilian mereka itu di dalam surat Jum'ah ayat 2 itu, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya, rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini kondisi masyarakat jahiliyah atau masyarakat Arab saat itu pra-Islam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka adalah orang-orang yang tersesat dan mereka fil ummiyin, mereka enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Itu masyarakat jahiliyah, masyarakat sebelum Islam datang. Kemudian kondisi sosial masyarakat saat itu, mereka punya kesetiakawanan yang begitu kental dan kuat antara mereka. Kalau ada kabilahnya disakiti, diganggu, maka seluruh kabilah membelanya. Ya, darah dibayar darah, jiwa dibayar jiwa, kepala dibayar kepala, tangan dibayar tangan. Itu saking kuatnya ya ikatan sosial mereka
takaful antar mereka walaupun ukhuwahnya adalah ukhuwah jahiliyah. Mereka saling mengadakan pembalasan, melawan permusuhan dengan permusuhan, menindas yang lemah dan yang tidak punya pelindung sama sekali. Itu kondisi sosial saat itu. Ya, saling bunuh, saling perang, konflik. Kehidupan beragama lebih parah lagi. Ya, mereka menyembah patung-patung, ada sonam ya yang berbentuk manusia dari logam dan kayu, ada wasan, berhala dari batu, ada nusuk, jimat dari batu karang, ada hubal, dewa yang berbentuk manusia yang dalam Ka'bah. Semuanya itu adalah dianggap Tuhan. Dan mereka beribadah kepadanya karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Fil ummiyina, kata Allah. Mereka adalah masyarakat jahiliyah yang ummi, la yaqra' wa la yaktub. Ay la yaqra'ul haq wa la yaqra'u al-batil. Hanya beberapa kelompok al-Hanafiyin, yaitu orang-orang Arab yang masih teguh dengan agama Nabi Ibrahim saja. Mereka mengasingkan diri ya di bukit-bukit dan jauh dari masyarakat umum. Mereka berpegang teguh kepada millata Ibrahim. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengasingkan kemana? Ke Gua Hira. Karena Rasulullah juga masih memegang millata Ibrahim. Dan secara keturunan, secara nasab, ya ada terah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur Ismail. Karena Nabi Ibrahim itu kan punya istri 3-4. Yang sering kita kenal adalah ya Siti Saro dan Siti Hajar. Walaupun sebenarnya nggak ada Sitinya, itu orang Jawa saja bilang Siti. Ya, ya. Itu Sayyidati mungkin maksudnya. Ya, nah Sayyidati Hajar dan Sayyidati Saro. Nah Nabi Muhammad ini ya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Siti Hajar. Sementara Saro ada Ishak, ada Yakub dan seterusnya itu. Nabi Muhammad itu dari Hajar melahirkan Ismail melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dari Ismail punya kabilah atau keturunan namanya Bani Kinana. Bani Kinana punya keturunan namanya Bani Hashim. Bani Hashim punya keturunan namanya Bani Abdul Muthalib. Dari Bani Abdul Muthalib maka lahirlah yaitu Abdullah. Dari Abdullah lahirlah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Keturunannya darahnya memang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya banyak syariatnya yang meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji, khitan, ta'addud, poligami itu adalah dari syariatnya berkorban. Syariat Nabi Ibrahim. Karena masih memegang teguh ya millata Ibrahim. Maka beliau tidak ingin terkontaminasi dan ternoda akidah millah Ibrahim ini dengan budaya masyarakat jahiliyah. Beliau mengasingkan diri bertahannud di Gua Hira selama 1 bulan setiap tahun. Jadi Rasulullah itu tiap tahun ya, selalu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran itu, kapan mulainya tidak ada riwayatnya, tapi Rasulullah SAW diceritakan bahwa hampir tiap tahun Rasulullah SAW bertahannud di bukit Hira atau di Gua Hira yang terletak di Bukit Jabal Nur yang jaraknya ya untuk 4 km dari Masjidil Haram, tingginya Jabal Nur itu 634 meter. Tujuan Rasulullah SAW beribadah bukan menyepi begitu saja. Karena apa Rasulullah kok tidak ada di Masjidil Haram? Itu adalah Ka'bah. Karena Ka'bah dikelilingi 360 patung. Bagaimana akan bisa khusyuk beribadah di depan patung-patung itu? Mereka menyembah patung, sementara Rasulullah menyembah Allah di depan mereka. Sangat terganggu dan tidak bisa kemudian rame-rame Rasulullah dilihat oleh mereka. Pasti akan diganggu. Nah, pada saat Rasulullah bertahannud di Gua Hira yang jaraknya dari rumah beliau 4 km dan selalu disambangi ya, dipasok logistiknya, sembakonya dalam keadaan lockdown dan PSBB kalau zaman sekarang, dipasok oleh Khadijah. Ya, hampir tiap hari Khadijah naik itu 634 meter itu ke atas. Itu seorang perempuan. Ya, Rasulullah sebulan ada di sana. Dipasok oleh beliau. Nah, pada saat tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau sebelum Hijrah atau 6 Agustus 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad sedang berkholat di Gua Hira inilah Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu yang berupa 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu
ayat berikutnya yang turun atau surat berikutnya yang turun, surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 2, ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir, lalu berikutnya disusul dengan surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa andzir ashiratakal aqrabin. Itu adalah rentetan daripada ayat-ayat makkiyah atau surat-surat makkiyah yang turun setelah surat Al-Alaq. Dan itu hanya 5 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau menerima pertama kali di Gua Hira bersama malaikat Jibril. Karena fase dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun ada di kota Mekah. Itu tahap pertama pengkaderan selama 3 tahun, tahap interaksi dengan masyarakat 10 tahun. Lalu fase Madinah selama 10 tahun membangun masyarakat Islami, masyarakat Madani, civil society. Dibangun oleh Rasulullah SAW. Dimulai dari mana? Dari Iqra. Untuk menggapai satu tatanan masyarakat yang beradab Madani, yang dulunya Yathrib, menjadi tamadun. Agar masyarakatnya itu di ibu kota, dan ibu kota atau kota itu peradabannya lebih tinggi daripada kampung, walaupun tidak selalu kampung lebih jelek daripada kota. Tapi seringkali ya bahwa orang yang ada di kota peradabannya beda dengan yang di desa. Pendidikannya tinggi, kesejahteraannya lebih daripada yang di kampung, ya tingkat ekonominya dan status sosialnya beda-beda. Maka Rasulullah menjadikan Yathrib berubah menjadi Madinah agar bertamadun, beradab, modern. Ya. Nah, inilah yang melatar belakangi kondisi masyarakat sebelum turunnya surat Al-Alaq, baik kondisi sosial, kondisi keagamaan, kondisi peradaban di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu sebelum Islam datang. Lalu turunlah ayat yang menerangi sebagai pencerahan kehidupan mereka dari sisi sosial yang selalu konflik dan bermusuhan. Dari sisi agama mereka musyrik menyekutukan Allah. Dari sisi pengetahuan mereka jauh tidak beradab dan jauh daripada peradaban dan teknologi. Iqra datang memberikan pencerahan. Iqra datang memberikan sinar harapan. Iqra datang seakan-akan menyalakan lilin di tengah kegelapan. Allah Subhanahu wa taala tidak mulainya dengan surat Al-Ikhlas. Yang barangkali menurut logika kita lebih pas karena saat itu tenggelam dalam kesyirikan. Kenapa enggak surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Kalau menurut logika kita yang pas saat itu adalah Al-Ikhlas karena untuk mengikhlaskan penghambaan. Tapi Allah tidak membaca itu sebagai yang terbaik. Karena orang bisa beribadah dengan penuh keikhlasan, orang bisa mencapai kejayaan, orang bisa mencapai kemakmuran. Itu dimulai daripada literasi, yaitu budaya baca dan tulis. Maka surat Al-Alaq dengan 5 ayat yang pertama ini menunjukkan dan mengindikasikan kepada umat, bahkan seluruh umat manusia yang muslim maupun yang non-muslim, bahwa literasi itu penting, budaya baca dan tulis itu penting. Maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan Iqra, bukan dengan surat Al-Ikhlas. Dan bahkan kita lihat Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata Iqra itu dengan bismi rabbik, bahwa kepintaran itu enggak lepas daripada ilmu Allah. Anda pintar, Anda hebat, tidak lepas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita ini diberikannya sedikit. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian lahir itu tidak mengerti apa-apa. Sehingga Allah berikan ilmu. Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu, bahwa kamu itu ciptaan Allah, bukan ciptaan siapa-siapa. Dan Allah katakan bahwa manusia ini sekalipun pintar tetap min alaq, dari segumpal darah yang nempel. Alakun mu'allak itu karena taklik, ya. Mu'allak itu karena nempel di dinding rahim, maka mu'allak. Dan kita itu dari segumpal darah itu yang berasal dari nutfah, yang berasal dari atin. Walaqad khalaqna dalam surat Al-Mu'minun itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma khalaqnahu nutfatan min fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Agar manusia yang Iqra jadi orang pinter itu tahu bahwa asal usulnya adalah min 'alaq. Dari saripati tanah kemudian berubah menjadi nutfah, nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi idham, kemudian dibungkus ya dengan daging dan jadilah bayi sehat seperti kita. Literasi penting, tapi ingat
sepandai-pandai orang hebat ilmunya, Anda tidak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Anda adalah tetap makhluk Allah. Dan Allah tidak mengatakan Iqra sekali, 2 kali Allah mengatakannya Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Ya, baca lagi wa rabbukal akram. Rabbmu itu mulia. Bahwa kalau ada ya kemauan orang baca, pasti ada akan dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu itu membawa wibawa, membawa citra dan harga diri. Jelas, warabbukal akram. Kenapa Allah mengulangi 2 kali? Agar kita itu ingat dan kita sadar bahwa kita ini harus baca, minimal harus banyak baca, minimal 2 kali. Kalau nggak bisa paham sekali, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita. Nggak paham sekali, baca 2 kali, nggak paham 2 kali, baca 3 kali, nggak paham 3 kali, baca 4 kali, 4 kali nggak paham, 5 kali nggak paham. Ya berarti tell me, gitu kan. Harus terus berusaha, nggak boleh putus asa. Makanya dulu ada ulama namanya Ibnu Hajar. Kenapa dikatakan Ibnu Hajar? Anaknya batu. Karena dia usianya sudah 80 tahun baru belajar. Mentok, ya akalnya ini kayak tembok gitu. Kita aja yang usianya masih muda aja kadang-kadang nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham, apalagi usianya sudah 80 tahun. Lalu dia tahu ada sebuah batu cekung karena tetesan air hujan dari talang, lama-lama dia berfilosofi, ini batu yang sekeras ini saja kena tetesan air kok lama-lama bisa cekung. Masa otak saya lebih keras dari batu? Akhirnya beliau pun tetap belajar. Ini menunjukkan bahwa membaca itu harus sering dan sering kalau pingin paham. Ya. Lalu ilmu yang banyak itu yang sudah kita peroleh, kita kumpulkan, kita rekam ya di dalam memori kita. Maka kita harus kumpulkan dan kita ikat dengan kolam. Seringkali kita baca, paham, hilang. Kenapa? Karena nggak ditulis. Maka Allah Subhanahu wa taala ya ajarkan kepada kita di samping gemar membaca juga harus gemar menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Barangkali budaya nulis juga kurang, sekarang diwakili dengan budaya rekam. Ya, melalui audio maupun video itu juga dalam rangka mendokumentasi ilmu. Maka siaran-siaran ceramah, tausiah, taujih itu jangan sampai hilang, ini terutama humas. Didokumentasikan dalam rangka apa? Menjalankan perintah Allah, alladzi 'allama bil qalam. Catat. Kalau nggak sempat catat, rekam. Video maupun audio. Ini akan menjadi dokumentasi kita, dinikmati oleh generasi berikutnya. Pak Fikri sudah nggak jadi ketua, Pak Hadi sudah nggak jadi humas, Ustadz Nur Hadi nggak jadi PPU, tapi bisa dirasakan oleh pengurus berikutnya. Anak cucu kita yang akan meneruskan itu. Dulu pernah ada ceramahnya Ustadz ini, Ustadz Mahmud, Ustadz Bukhari, Ustadz Fikri, Ustadz Haris, Ustadz siapa lagi, semua, Ustadz Zuper, Ustadz, semuanya akan tercatat dalam rekaman itu. Dan inilah alladzi 'allama bil qalam. Mengawetkan dan melestarikan dokumentasi. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah berikan dengan kolam itu, dengan membaca itu sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Jadi sesuatu yang baru, menjadi pencerahan, inspirasi baru buat manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang belum diketahui karena manusia itu awalnya bodoh, dasarnya bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a tadi. Maka Allah kasih tahu. Ya, wa 'allamal adama asma'al asma'. Allah berikan nama-nama. Allah ceritakan nama-nama dan seterusnya, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata Iqra 2 kali, mengulangi kata kolam sekali, dan mengulangi kata ilmu 3 kali. Apa rahasianya? Pertama adalah kita harus gemar membaca, minimal 2 kali kita baca, kalau nggak paham 3 kali dan seterusnya. Dan kalau sudah baca, ikat bacaan itu, simpan bacaan itu, rekam bacaan itu dengan kolam. Jangan sampai hilang, karena kita punya keterbatasan. Memori kita kadang-kadang sudah ya overload. Nggak overload saja, sering-sering hilang dan hangus, error. Dibuka lagi sudah nggak bisa dibaca. Maka harus diikat dengan kolam. Dan orang yang sudah membaca lalu kemudian dia
ikat dengan qalam, maka insya Allah kan banyak ilmunya. Jadi kalau orang itu ingin banyak ilmunya, makanya di sini kata ilmu 3 kali diulang. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. 3 kali kata alam. Kata al ilmu. Menunjukkan bahwa siapapun yang ingin ilmunya banyak, melimpah, harus banyak baca. Setelah baca, catat semua bacaan itu. Kumpulkan dalam buku yang berbentuk tulisan-tulisan. Kalau tidak, ya direkam audio maupun video sebagai pengejawantahan refleksi daripada Allama bil qalam. Nah, kemudian kita mungkin banyak bertanya, misteri Gua Hira ini ada apa begitu ya? Minimal ada 4 misteri dalam Gua Hira itu. Pertama, mengapa Jibril harus mengulangi perintahnya sampai 3 kali kepada Rasulullah? Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kenapa enggak sekali aja atau kenapa enggak 7 kali aja gitu? Pertama adalah kenapa 3 kali, angka 3 itu menunjukkan banyak. Tidak harus angka itu banyak kemudian 30 kali. 3 menunjukkan banyak, sudah 3 kali. Ya, makanya jamak itu 3. Disebut jamak itu 3. Kalau 2 namanya mutsanna, kalau 1 namanya mufrad. Rasulullah malaikat Jibril ingin menandaskan kepada Muhammad, orang itu harus mengulangi bacaannya. Kalau nggak paham sekali, ulangi lagi. Nggak paham sekali, ulangi lagi. Ternyata Rasulullah SAW memang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan ini pesan kepada umatnya, banyak baca, banyak baca, banyak baca. Ya, 3 itu menunjukkan banyak, jamak. Maka kita harus gemar membaca dan kita harus budayakan ya senang untuk membaca. Di samping juga senang dan gemar menulis. Maka ini lagi-lagi pesan pentingnya dan urgensinya literasi. Baca dan tulis. Lalu misteri yang kedua, apakah Jibril saat itu membawa teks seperti makalah, ya, seperti diktat, lalu dibacakan kepada Nabi Muhammad? Kita nggak tahu, nggak ada riwayat tentang itu. Kalaupun ada, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena di atas itu kitabnya sudah ada di Lauhul Mahfuz itu. Kita nggak tahu kertasnya cetakan mana, kiwi apa yang lain, kita nggak tahu dari mana bukunya. Tapi yang jelas sudah ada cetakannya, kitabnya ada. Apakah dari bahan daur ulang kertas atau dari kayu, ya tebangan-tebangan dari beberapa hutan, kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Yang jelas sudah ada kitabnya, 30 juz. Bilauhil Mahfuz. Bentuknya kayak apa kita nggak perlu tahu. Dan memang tidak perlu tahu tentang itu. Kemudian misteri yang ketiga, mengapa Allah menurunkan ayat pertama tentang kewajiban membaca pada Nabi yang tidak bisa membaca? Allah kan tahu kalau Nabi Muhammad itu ummi. Kenapa? Tapi diberikan oleh Allah untuk membaca. Padahal Nabi nggak bisa baca. Nah, ini juga misteri. Kenapa? Ini sebenarnya bukan kepada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah memang disengaja tidak bisa baca agar tidak ada anggapan dan opini bahwa Al-Quran itu karya hasil dari Nabi Muhammad. Rasul ummi saja banyak yang menuduh, ya, bahkan membuli Rasulullah SAW bahwa itu adalah buatan Muhammad. Mana mungkin Muhammad tidak pernah lulus dari Fakultas Sastra atau Fakultas Adab UIN atau Madinah atau Al-Azhar bisa membuat seperti itu. Ya, nggak mungkin. Maka Rasulullah dibuat ummi, la yaqra' wa la yaktub. Nah, ini pesan bukan kepada Rasulullah, pesan kepada umatnya. Banyak baca, dan sekalipun Nabi Muhammad nggak bisa baca, umatnya harus pintar baca. Harus punya budaya baca dan budaya tulis. Ya. Kemudian misteri yang keempat, mengapa justru perintah membaca yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad yang masih ummi, bukan kepada yang lain. Lagi-lagi pesannya adalah urgensi literasi membaca. Ya, dari sinilah kita tahu bahwa spiritnya adalah menyuruh membaca dan belajar nulis untuk menggali dan meraup berbagai ilmu pengetahuan. Ini kunci. Membaca dan menulis itu kunci peradaban. Kunci kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Orang itu bisa diukur kesejahteraannya dari sisi pendidikannya. Kita lihat negara-negara maju. Ya, tingkat pendidikannya tinggi. Negara-negara berkembang tingkat pendidikannya rendah. Apalagi negara ya terbelakang. Ya alhamdulillah kita sudah dianggap bukan negara maju lagi. Bukan negara berkembang. Sudah dianggap negara maju katanya. Ya. Dan membaca dan menulis ini merupakan esensi Islam. Untuk itulah mengapa Allah sangat menghargai tinta dan pena sebagai alat untuk menulisnya. Sampai ada surat khusus namanya surat Al-Qalam. Surat 68 ayat 1-4. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu menunjukkan betapa ada keterkaitan antara Al-Alaq dengan Al-Qalam.
Baca, tulis, baca, tulis. Ya. Kalau di ajaran kita ada tulis tung ya. Ada tulis dan berhitung. Ya. Nah, itu Rasulullah SAW sudah dipesan untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa umatnya harus menjadi orang pintar, menjadi orang berilmu. Dari situlah tahu hak dan batil, tahu benar dan salah. Dari ilmu itulah akan terbuka hati dan pikirannya. Dan itulah esensi daripada ajaran Islam. Karena secara teologis, keduanya antara baca dan tulis merupakan bagian esensial dari ajaran agama yang akan menunjukkan jati diri kemanusiaan. Orang itu akan dianggap kemanusiaannya kalau pandai membaca dan menulis. Dari itulah mereka akan bisa belajar adab. Dari situlah mereka akan belajar ilmu pengetahuan yang lain. Dan menaikkan derajat kemanusiaannya yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain dan makhluk yang lain. Makanya manusia disebut hayawanun natiq. Manusia yang berpikir, yang lain gak berpikir. Apa ada monyet bisa baca? Ya, nggak ada. Ada kambing bisa menulis? Nggak ada. Ya paling niru-niru lah kalau burung-burung itu. Tapi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Hanya manusia yang bisa baca dan bisa tulis. Ya. Nah, di negara maju, budaya membaca itu 8 jam per hari. Di negara berkembang 2 jam per hari. Termasuk Indonesia. Menurut ya survei UNESCO itu tahun 2005 bahwa di negara maju setiap harinya itu 8 jam orang baca. Kita 2 jam termasuk baca WA. Dan lebih baca WA-nya lebih lama tadabbur WA daripada tadabbur Quran. Ya, lebih lama angen-angen sama nane, moco WA angen-angen sama nane itu bukan tombo hati. Itu tombo kumat namanya ya. Sampai lupa Al-Qur'an. Al-Qur'annya lupa, WA-nya khatam. Ya berapa grup yang dibaca itu. Ya. Nah, kita 2 jam campuran adalah bukan ilmu tetapi campurannya WA yang kadang-kadang tidak bermanfaat. Ya kecuali isinya adalah tauji, mungkin ada saran-saran, ada semacam tausiah, itu baik-baik saja WA yang seperti itu. Tapi kadang-kadang yang dikirim dan di forward itu ya kadang-kadang tidak manfaat, bahkan kadang-kadang informasi hoax ya. Nah, ini Indonesia. Kemudian bagaimana dengan diri kita semua? Indeks budaya membaca Indonesia itu 0,001 dan nomor 38 dari 39 negara. Itu artinya bahwa 1.000 orang Indonesia hanya 1 yang punya budaya membaca. 1.000 itu hanya 1. Dan 38 rankingnya dari 39, nomor 2 dari bawah. Singapura itu lebih tinggi dari kita, negara kecil di samping kita itu, jiran kita itu. 0,45. Artinya apa? Dari 100 orang, 45 itu gemar membaca. Kita ini 1.000 cuma 1 yang baca. Itu dasar survei UNESCO ya. Budaya baca masyarakat Indonesia berada di urutan ke-38 dari 39 negara dan merupakan yang paling rendah di kawasan ASEAN. Ini fakta, apa mitos gitu ya. Ini fakta kita. Kita tidak memahami dan tidak mentadaburi Iqra itu. Padahal Iqra 15 abad yang lalu. Dan umat Islam terbelakang dari sisi pengetahuan. Kecuali di masa-masa kejayaan dulu. Ini realita. Ya, bahwa menurutnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik. Akan arti penting dan urgensinya membaca dan menulis ini. Kemampuannya rendah. Sehingga wajar tidak mampu meningkatkan kesejahteraan diri maupun bangsa. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama adalah serbuan mass media, elektronik maupun ya cetak, internet dan segala macam dengan berbagai macam variannya ya. Kemudian ada iklan-iklan komersial, pornografi yang hidup dalam naungan hedonistis dan lain sebagainya ya. Masyarakat kita senang yang begitu-begitu. Maka tayangan-tayangan yang menghibur tapi tidak mendidik itu banyak. Sehingga budaya baca lemah. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi. Mungkin beli buku nggak bisa. Atau kalau nggak sekarang bukan beli buku, beli kuota juga nggak bisa. Beli paketnya nggak bisa. Sehingga internetnya itu nggak jalan kecuali wifi yang gratisan. Ya, baru baca. Sekarang itu nggak perlu beli buku. Sekarang bukunya sudah di laptop kita atau bukunya sudah ada di HP kita masing-masing, tinggal download masing-masing. Ilmu itu
Masya Allah luar biasa. Kita ini kalau ibaratnya orang tinggal menganga mulutnya sudah masuk sendiri ilmu itu. Ya kadang-kadang yang menjadi heran buat kita untuk menganga, untuk istilahnya mengo, dari orang Jawa bilang mengo mulut kita untuk masuknya ilmu saja masih mingkem. Perlu dicekoi kalau anak bayi itu. Dicekoi pun kadang-kadang masih mingkem gitu. Dikasih ilmu nggak mau, dikasih duit mau, kasih ilmu nggak mau, gitu ya. Ini, nah kalau sudah begini, bagaimana kita akan meningkatkan peradaban kita? Dan bagaimana kita implementasikan daripada pesan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pesan itu sejak 15 abad yang lalu. Umat Islam masih terbelakang. Minim minat bacanya dan minim tulisnya. Termasuk kita, termasuk saya barangkali. Menjadi evaluasi kita bersama. Pesan ini sejak ada Rasulullah SAW di Gua Hira 17 Ramadan. Dan kita peringati setiap tahun nuzul Quran. Tapi kita sekedar peringatan, peningkatan, tidak ada bukti dan kenyataan. Ya, kita masih malas baca dan malas tulis. Karena membaca buku adalah kunci kemajuan peradaban. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran harus sering kita baca. Agar budaya baca kita ini tinggi. Sampai Rasulullah perlu memotivasi bahwa setiap hurufnya itu bisa bernilai 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih dan seterusnya. Nah kalau kita khatam sekali dalam satu bulan. Padahal dalam satu Al-Quran yang 30 juz itu. Ya dengan 6.666 ya ayat itu Allah Subhanahu wa taala berikan hurufnya berapa? Hurufnya ada 1.027.000 menurut mazhab Syafi'i. Kalau itu kita khatam sekali ada 1.027.000 dan nilainya satu huruf itu 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka berarti sudah 10.270.000. Betapa banyaknya itu kalau khatam sekali sudah dapat 10 juta. Kalau 3 kali 30 juta. Kalau 4 kali 5 kali tinggal hitung sendiri. Itu kenapa Allah harus kasih motivasi dan bonus, door prize agar orang semangat. Biasanya orang itu kan semangat kalau ada hadiahnya. Ikut lomba lari kalau hadiahnya, kalau mungkin panjat pinang juga kalau hadiahnya ada sepeda di atasnya, dia panjat juga walaupun licin. Ya, karena apa? Termotivasi ada hadiahnya. Begitu pula Al-Quran. Biar minat baca kita tinggi, dikasih iming-iming, kasih bonus, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Satu huruf 10 kali lipat. Kalau Anda khatam sekali, sudah 10.270.000. Nah, itu kita masih doyan hadiah gitu ya. Yang pingin hadiah ya silakan. Tapi ada juga orang yang nggak pingin hadiah tapi kesadarannya tinggi. Hadiah ada nggak ada pun tetap minat bacanya tinggi. Karena dia punya kesadaran. Bagi yang belum sadar, perlu didorong, perlu ditekan, perlu dimotivasi, perlu dipacu dan dipicu agar kesadarannya tumbuh. Ya. Nah, apa salah satunya? Iming-iming hadiah tadi itu, ya. Makanya para sahabat dulu ya tanya kepada Rasulullah, bagaimana sih mengkhatamkan Al-Qur'an itu minimal berapa hari sekali? Ada seorang Abdullah bin Amr, dia nanya kepada, "Ya Rasulullah, sebaiknya kita ini kalau khatam Quran berapa kali sih? Dalam sebulan, dalam sepekan atau..." Ya kata Rasulullah, ya sebulan sekali lah kalau kamu bisa. Kata Abdullah bin Amr, saya bisa lebih dari itu, maksudnya kurang dari itu. Kurang sebulan saya bisa khatam. Ya sudah seminggu minimal. Kata Abdullah ini, saya bisa kurang dari seminggu khatam. Ya, kata Rasulullah SAW, ya sudah kalau begitu, saya masih bisa Rasulullah kurang dari itu katanya. Kata Rasulullah, la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalathin. Ya, tidak akan dapat memahami Al-Quran orang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau khatam minimal 3 hari sekali. Kalau kurang dari 3 hari berarti dia tidak bisa mentadaburi. Ya kecuali tasmi' ya, sehari dalam waktu sehari pagi sampai sore itu tasmi'. Bukan tadabbur dan bukan tartil, itu hadar gitu ya bacaannya. Lain. Itu dalam rangka memotivasi orang agar suka dan mahabbah cinta kepada Quran. Ya, walaupun ya secara tartil ya tidak bisa dikatakan tartil karena bacaannya cepat sekali. Tapi kalau dalam arti tartilan dan tadabburan minimal itu adalah 3 hari sekali.
Walaupun ada beberapa pengalaman para sahabat dan ulama-ulama dahulu ya, seperti Ibnu Mas'ud sepekan sekali. Kemudian Utsman bin Affan itu sehari sekali khatam. Kemudian ada Sulaim bin Iter itu ada 3 kali dalam sehari. Kemudian ada juga Abu Bakar bin Abi Dawud itu 3 kali dalam semalam. Abu Amr Al-Kindi itu 4 kali dalam semalam. Ada juga ya yang 8 kali dalam sehari semalam khatam. Seperti Ibnu Khatib ya, yang diceritakan oleh Abu Utsman Al-Maghribi. Luar biasa. Siang 4 kali khatam, malam 4 kali khatam. Masya Allah. Jadi apa yang dikerjakan enggak ada yang, kalau kita ini sibuk. Enggak sempat apa-apa. Ya. Kalau siang 4 kali, malam 4 kali. Nah, apalagi kalau kita pelajari di sebuah tempat yang mulia dan kalau terbuka dan tidak dalam kondisi PSBB dan lockdown seperti sekarang ini, kita sebaiknya ngajinya di masjid. Karena ngaji di masjid itulah bonusnya terbesar. Ini memacu kita untuk baca. Minat baca agar tumbuh, dikasih hadiah oleh Allah. Ayo tadarusan. Ayo kita gali, kita kaji Al-Quran yang begitu dalam, samudra Al-Quran yang begitu luas. Dan kita baru secuil, baru setetes yang kita miliki. Ya, kalimat Allah nggak akan habis. Sampai tinta 7 kali lautan dibikin tinta nggak cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu. Makanya Rasulullah memotivasi kita agar punya kecenderungan, punya minat baca dan minat tulis itu adalah kalau kita membacanya di rumah Allah sambil memakmurkan masjid. Maka bonusnya 4. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullah fi man inda. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul ngaji, membaca dan mentadaburi, menggali isinya, mengupas maknanya, ya, mentadaburi kandungannya, ya. Itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka yatluna kitaballah dan mereka yatadarasunahu, mereka mengkaji dan mentadaburi maknanya, maka illa nazalat alaihimus sakinah, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Itu yang pertama. Jadi tempat mencari ketenangan itu masjid, bukan diskotik ataupun tempat wisata-wisata yang penuh kemaksiatan. Ya, insya Allah kalau kita sering-sering kajian seperti ini pun juga sama dikiaskan di rumah karena lagi stay at home, karena masjid sudah tertutup, maka insya Allah ketenangan batin akan kita dapatkan. Bukan cari ekstasi, narkoba, ciu, topi miring, gitu ya, AO, bukan itu. Ya. Atau jamur teletong, bukan itu yang untuk mencari ketenangan. Al-Quran di masjid, baca, tadaburi itu. Insya Allah ketenangan jiwa akan kita dapatkan, ya. Walaupun hutang masih menggunung, ya. Kata Pak Haris, ya katanya kan hidup tanpa hutang bagaikan langit tanpa bintang, gitu. Tapi kalau kebanyakan hutang ya nyut jadinya bintang 7 begitu ya. Kebanyakan hutang. Intinya adalah cari ketenangan di masjid sambil baca Quran, tadaburi isinya. Kemudian ghasyatumur rahmah, Allah guyurkan rahmatnya, Allah dekatkan rahmatnya kepada kita. Kita dijauhkan dari laknatnya, dijauhkan dari dari corona, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari malapetaka dan musibah termasuk COVID-19 ini. Kenapa kita jarang mentadaburi ayat Allah? Sehingga rahmat Allah nggak datang, yang datang laknatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah kasih rahmat, sudah kadung sayang sebagaimana jaminan Allah kepada kita, yang salah satunya bisa kita peroleh dengan membaca Al-Quran di masjid sambil mentadaburi isinya, menggali maknanya. Itu Allah katakan sendiri jaminan itu. In kuntu ahbabtuhu kuntu samahul ladzi yurubihi wa yadahul lati yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha wa la in ista'adani lu'adannahu wa la in sa'alani la'utiyannahu. Itu jaminan Allah bagi mereka yang diberi rahmat. Bila aku sudah cintai hambaku, salah satunya dengan membaca Quran di masjid, mentadaburi isinya, mengkaji maknanya, menumbuhkan ya jiwa dan semangat literasi, membaca dan menulis, maka aku cintai hambaku itu semua, dan aku akan menjadi tangan, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya, jadi tangannya, menjadi kakinya. Bila minta perlindungan dari bahaya termasuk corona saat ini, aku akan lindungi, dan apabila dia berdoa pasti aku beri. Tapi syaratnya baca Quran dan di masjid sambil tadabbur. Ramaikan masjid, baca rame-rame Al-Quran itu, kandungan dan isinya, gali semua sampai kita ya merasa kenyang dengan isi Al-Quran. Yang ketiga, wahafatumul malaika, Allah kirimkan malaikat mengelilingi kita untuk mendoakan kita agar seluruh dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah.
Dan yang keempat bonusnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan catat dan sebutkan nama satu persatu. Termasuk malam ini kita ngaji walaupun bukan di masjid tapi kiaskan di masjid, semua nama Zoom-nya itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nama-nama siapa yang ikut pesertanya, partisipannya siapa itu dicatat sama Allah. Walaupun mungkin admin atau hostnya tidak mencatat, Allah catat malam ini. Ada yang leye-leye, ada yang ngantuk-ngantuk dikit, ada yang sambil ngemil, ya catat semua sama Allah. Ya, Allah catat malam ini siapa saja, dicatat dengan bangga. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, Allah pun catat yang ngantuk-ngantuk itu, yang melek juga dicatat. Di depan siapa Allah catat dan Allah banggakan? Di depan malaikatul muqarrabun. Malam ini juga ada beberapa orang yang ngaji nuzul Quran dalam rangka menggali Al-Quran. Siapa namanya si fulan dari Pak Fikri yang ketua DPW sampai ketua Depra di desa yang ujung terpencil sana, ya di Brebes ataupun di Tegal, itu dicatat semua yang mengakses Allah. Dan itu disebut oleh Allah, ya, yang lebih daripada manusia, presiden maupun yang lain. Dan di depan malaikatul muqarrabun yang kata Allah dalam surat ya At-Tahrim ayat 6 itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah bantah, protes, bangkang sama Allah. Mereka lah saat ini menyaksikan kita dan dilapori oleh Allah dan Allah bangga melihat kita karena kita sedang menjalankan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam, dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ya, dan mengkaji isinya, mendalami maknanya, mengupas kandungannya, menggali semua apa yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang perlu direnungi bersama dari hikmah nuzul Quran malam ini. Kita tingkatkan literasi, semangat literasi kita agar kita berdaya guna dan bermanfaat. Kalaupun orang itu ingin menerima hadiah kita pun harus memiliki sesuatu. Karena faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak akan memberi. Anda akan memberi hadiah, tapi Anda nggak punya apa-apa, nggak punya stok. Anda ingin memberi sembako, Anda sendiri butuh sembako, nggak ada sembako, nggak mungkin. Anda memberi ilmu, tapi Anda nggak berilmu. Anda akan mengajari orang, tapi Anda nggak punya bekal, nggak mungkin. Maka faqidu syai'i la yu'ti, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisi kekosongan itu dengan cara apa? Iqra. Dan 'allama bil qalam, yaitu budaya dan mental, semangat literasi. Baca dan tulis. Itulah sebabnya kenapa Islam pernah jaya dengan teknologi ini. Dan pengetahuan yang memunculkan Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya, Al-Khwarizmi, ya, tokoh-tokoh besar dulu. Kejayaan Islam di tangan mereka. Sampai sekarang dipakai ya literatur itu dan referensi itu oleh Barat. Termasuk Ibnu Sina dengan Al-Qanunul Fittib itu. Ya, kemudian di masa sahabat kita lihat bagaimana Aisyah yang lagi viral sekarang, Aisyahnya itu ya dengan banyak menonjolkan romantisme bersama Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain beliau itu punya kepintaran karena literasinya, dan beliau banyak menjadi gurunya para sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah, belajar kepada beliau. Ya, Aisyah itu menjadi guru. Sekitar 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan banyak masalah-masalah rumah tangga. Seperti yang banyak diceritakan itu bahwa Rasulullah pernah minum berdua. Ya, bekas bibirnya Aisyah itu diminum oleh Rasul, maksudnya satu gelas. Dan Rasulullah diceritakan oleh Aisyah pernah mandi berdua. Aisyah pernah mengerik atau mengerok atau mengelupas bekas maninya Rasulullah. Itu bukan aib. Ya, karena itu masalah fikih. Dan la haya afiddin, dan itu ceritakan kalau bukan istrinya siapa lagi. Dan itu dari Aisyah yang banyak karena dia cerdas, umurnya paling panjang dan paling muda, sehingga ketika Rasulullah wafat umurnya masih 19 tahun. Ya. Dan masih muda, maka banyak menjadi gurunya para sahabat. Dan ada 174 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi sekarang dinyanyikan ya, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Itu hanya diingat tentang Aisyah, padahal kepintarannya dilupakan. Ya, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Pak Fikri hafal itu. Dengan baginda kau pernah main lari. Yang diceritakan tentang main lari-lari ya bagus sih, tapi ada sisi lain yang
kecerdasannya, ya, keulamaannya, kesolehan banyak. Walaupun beliau tetap mendampingi Rasulullah SAW, selalu bersama hingga ujung nyawa. Kalau di samping Rasulullah memang betul, di pangkuan Aisyah. Ya, tapi ada sisi lain dari Aisyah, pintar, cerdas, ya, semangat baca tinggi, dan sangat mendengarkannya juga tinggi. Juga ada Ibnu Abbas yang masih muda tetapi Masya Allah luar biasa, yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu ta'wila, dan ini meneruskan ya risalah Iqra tadi, alama bil qalam. Ibnu Abbas pernah diusir dari kalangan veteran Badar. Kata Umar, ini anak kecil tapi ilmunya orang tua. Sampai akhirnya beliau pun diperbolehkan untuk masuk kalangan veteran Badar itu karena keilmuannya. Masih muda, junior tapi ilmunya senior. Itulah Ibnu Abbas. Ya. Kemudian ada Abu Hurairah yang bertemu Rasul cuma 3 tahun. Bersama Rasulullah SAW di teras masjid. Makanya dia adalah penghuni pertama, santri pertama Rasulullah di Ashabus Suffah. Miskin, dia dari Yaman. 3 tahun ketemu Rasulullah SAW atau maksimal 4 tahun, 8 semester kalau kita kuliah. Tapi ilmunya luar biasa, mampu mengumpulkan 5.374 hadis di luar kepala. Nggak pernah ditulis, nggak pernah direkam, audio maupun video. Nggak pernah difotokopi, nggak pernah dicatat dalam HP, memori nggak ada. Semua ada dalam kepalanya. Kenapa? Karena beliau tiap malam membagi malamnya menjadi 3. Kata beliau, aku membagi malamku menjadi 3 bagian sampai hafal 5.374 hadis itu. Karena pertama saya membaca Al-Quran. Kemudian bagian kedua di pada malam itu saya istirahat tidur. Dan sepertiga malam berikutnya saya hafalkan seluruh hadis yang pernah saya terima dari Rasulullah. Baik ucapannya, tindakannya, ya, maupun sifatnya dan ketetapannya. Karena itu semuanya hadis. Dari Rasulullah SAW saya hafalkan, saya ulang. Dan beliau kalah kalau nggak salah dari Amr bin As karena beliau mencatat. Sementara Abu Hurairah tidak pernah mencatat. Dan itulah sebabnya beliau mampu ya menyerap dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengaplikasikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma. Ya, dia nggak tahu sebelumnya. Dari Yaman dia mencari Rasulullah SAW sampai ke Madinah, nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan. Akhirnya mondok di pesantren namanya pesantren As-Suffah di teras masjid. Imam Syafi'i juga begitu kita kenal. Umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun beliau belajar. Hafal Muwatta itu dalam 9 malam tuh. Muwatta, tahu Muwatta ya? Tebel itu. Seperti Al-Mushaf Quran. Itu 9 malam dihafalkan. Literasinya sangat tinggi. Bacanya luar biasa. Ya, maka ada ada Ar-Risalah. Itu kitab-kitab beliau yang terkenal di kalangan kita itu ya. Imam Nawawi yang umurnya 45 tahun. Tapi karyanya melebihi daripada umurnya. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah Syarah Muslim, Al-Minhaj. Kemudian ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawi. Belum sempat nikah beliau itu. Saking sibuknya melakukan literasi, melaksanakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau nggak sempat menikah sampai usianya wafat 45 tahun. Ya, beliau lahir pada tahun 630 Hijriah, 631 Hijriah, wafatnya 676 Hijriah. Pas sekitar 45 tahun beliau wafat dan karyanya kita nikmati sampai hari ini arba'in di mana-mana. Mengalir walaupun belum sempat menikah. Nah, kalau kita ini kan mikirin nikah dulu walaupun skripsi belum selesai. Akhirnya nggak selesai juga gitu kadang-kadang karena terhambat. Karena mikirnya lain gitu ya. Tapi ada juga yang sudah selesai walaupun sudah menikah. Tinggal kita bagaimana semangatnya saja. Ya. Nah, itulah orang-orang yang punya semangat literasi tinggi sampai menghasilkan karya sangat luar biasa, bahkan itu melebihi profesor doktor ya. Bukhari apalagi, Masya Allah luar biasa. Sekali baca itu beliau nggak pernah ngulangi lagi, hafal. Di umur yang masih muda, beliau itu sudah bisa menghafal 70.000 hadis di luar kepala. Luar biasa. Hafal sekali baca seperti fotokopi. Usia 10 tahun beliau sudah hafal hadis dan menulisnya dengan banyak guru. Dan dia adalah mampu menghafal dari 1080 orang ahli hadis. Jadi gurunya itu 1080. Kita hitung aja guru kita di TK, dari SD sampai SMP sampai kuliah itu nggak ada 100 ya guru kita. Ilmu kita juga pas-pasan. Tapi Imam Bukhari sangat luar biasa, literasinya tinggi. Ketika usianya 14 tahun beliau sudah berhasil menampilkan kitab Sahih berisikan 60.000 hadis. Dan setiap selesai menulis satu hadis dari 60.000 hadis itu,
beliau mandi lalu sholat 2 rakaat. Kalau 2 rakaat sholat kali 60.000 berarti ada 120 rakaat beliau sholat. Luar biasa, makanya kitabnya dianggap paling sahih setelah Al-Quran. Nggak ada di dunia ini yang lebih sahih daripada setelah Al-Quran daripada kitab Sahih Bukhari. Walaupun bukan orang Arab dan dari Bukhari. Begitulah, dan beliau tak usah 16 tahun berhasil menghafal beberapa buah buku dari tokoh-tokoh ulama seperti Ibnu Mubarak dan lain sebagainya. Karena tadi budaya baca dan tulisnya tinggi. Seandainya nggak dibaca, nggak ditulis, mungkin kita nggak bisa membaca kitab Bukhari yang paling sahih. Ini lagi-lagi menerapkan nuzulul Quran yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, nah kita memasuki terakhir. Mohon maaf ini saya agak lewat dikit ya. Nah, pesan terakhir adalah kita memasuki 10 hari yang terakhir, di mana 30 hari yang 30 Ramadan itu dibagi 2. 10 hari yang pertama adalah merupakan pencucian diri, namanya takhalli minal khalwa, takhalli pembersihan, dan 10 hari kedua adalah tahalli, menghiasi dengan amal-amal kebaikan. 10 hari yang terakhir adalah tajalli, mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Nah, insya Allah 10 hari yang terakhir ini kita akan dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus rebut, kita raih, kita intip, kita jemput Lailatul Qadar. Mestinya sejak awal Ramadan, bukan hanya pada bulan-bulan atau bukan hari-hari terakhir di bulan Ramadan, tetapi mestinya sejak awal sekarang ini kita harus mencari dan mengintai menggapai Lailatul Qadar dengan berbagai macam aktivitas, diantaranya adalah itikaf. Dan kalau sekarang itu lagi lockdown dan PSBB, itikafnya boleh di rumah, yang tempat sholat biasanya di rumah. Kalau nggak ada tempat sholat yang khusus seperti musala, ya misalnya kamar ataupun ruang tamu, bisa digunakan untuk itikaf. Dan insya Allah, Allah tahu keadaan kita dan pahalanya insya Allah tidak berbeda. Ya, Jumatan saja bisa diganti, ya sholat jamaah bisa diganti, ya sekarang ya itikaf juga boleh. Bagaimana kalau syarat syuruk? Ya kalau dikiaskan dengan kias, kalau itikaf saja dikiaskan dengan itikaf saja boleh di rumah, padahal di masjid syarat syuruk pun kalau dia ada di rumah, ya bisa saja itu mengganti daripada tempat masjid. Dan kita selalu dianjurkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan di sini kata afu berbeda dengan ghafur. Afwan itu lebih dalam maknanya, karena afwan itu menghapus dosa, tapi kalau ghafur itu menutupi dosa. Ya, karena kebaikan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, sementara kalau afwan adalah lebih dalam, dihapus sama Allah, nggak ada kelihatan, sudah di-delete. Maka kita minta Allahumma innaka afuun, bukan Allahumma innaka ghafurun, tapi afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, hapuskan ya Allah, amnesti, grasi, ya, dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dan terakhir ini. Dan dalam kondisi seperti sekarang ini yang harus kita lakukan, peduli kepada sesama, terus melayani, berkhidmat kepada masyarakat. Karena kondisinya memang sangat memprihatinkan. Sekarang ini dampak negatif daripada corona ini menjadikan ekonomi Indonesia sudah pada titik nadir yang mengkhawatirkan, yang menurut Menteri Keuangan bisa jadi Indonesia mengalami resesi ekonomi. Bahkan lebih parah daripada 98 dan 2008. 98 bisa ketahuan dan bisa diatasi karena punya obatnya. Sekarang susah, 2008 juga bisa diatasi. Sekarang corona misterius. Obatnya apa? Vaksinnya belum ketemu. Maka mungkin bisa lebih parah. Bahkan dikatakan bahwa ini indikator-indikator sudah muncul. Ada 5 indikator. Pertama, karena tidak berimbangnya antara produksi dan konsumsi. Banyak perusahaan tutup, konsumsi terus berjalan. Sementara perusahaan tutup semua karena corona. Kemudian impor lebih tinggi daripada ekspor sehingga defisit ya, neraca perdagangan kita. Kemudian terjadilah inflasi, harga-harga barang pokok tidak bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemudian hal ini akan menaikkan ya tingkat pengangguran yang tinggi, yang sekarang korban PHK itu menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sudah 3 juta orang. Itu baru pekerjanya, belum ekornya, istri dan anak-anaknya. Kalau 4 orang masing-masing sudah berapa juta itu? Kalau 3 juta kali 4 berarti sudah 12 juta orang yang tidak makan dan tidak bisa hidup secara layak. Dan saat inilah waktunya ya kita mulai berbagi, dan kata Rasulullah
infak dan nafkah ataupun sedekah yang paling baik anta soddaqa wa anta sahih. Ketika Anda lagi sehat, nggak karena corona, walaupun dalam keadaan sakit pun lebih baik memang banyak sedekah biar cepat sembuh. Wa syahihun, dan Anda sedang pelit-pelitnya saat ini. Kita lagi medit-meditnya, kita cinta dunia. Ya, dan kita takut miskin. Saat ini karena tabungan kita akan terkuras kalau kita infakkan. Sembako kita akan berkurang kalau kita berikan sama orang. Jadi kita lagi sehat, kita lagi pelit, kita lagi cinta dunia dan takut miskin. Saat itulah ya kata Rasulullah, sedekah yang paling mulia dan paling utama, apalagi momentumnya saat ini di bulan suci Ramadan, banyak-banyak sedekah. Dengan 5 faktor itulah insya Allah keberkahan akan kita raih, dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah kepada kita di bulan suci Ramadan, terutama nanti. Ahadamul mautu fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah akhirkan, tunda sedikit ya Allah. Kata Allah, sudah nasi menjadi bubur. Ya kalau pengen enak bubur campur telur. Kalau pengen enak dikasih sambal, dikasih kecap. Enggak bisa lagi sudah. Laula akhartani fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan sedekah, saya akan berikan kepada orang-orang yang berhak. Ini untuk si fulan, ini untuk madrasah, ini untuk pesantren, untuk anak yatim, ini untuk beasiswa. Udah selesai. Mumpung masih belum terlambat, saat inilah waktunya kita peduli dan tetap melayani, karena kebesaran kita, kehebatan kita, kemakmuran kita adalah jasa dari kaum du'afa, dan itu dikatakan oleh Rasulullah, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian hebat, pinter, cerdas, makmur, punya jabatan tinggi, ya, punya kesejahteraan, mapan hidup kalian itu berkat kaum du'afa. Tanpa du'afa nggak bisa. Minimal kita punya pembantu, nggak ada pembantu kelapakan, nggak ada sopir juga kelapakan, nggak ada cleaning service kelapakan, kotor semua. Jasa orang-orang itulah yang menjadikan kita posisi seperti sekarang ini. Maka bersyukurlah, balaslah mereka dengan santunan, kepedulian, dan solidaritas di saat dampak corona melanda mereka. Dan insya Allah akan kita dapatkan dari doa mereka. Keikhlasan itulah yang terus menjadikan kita sejahtera, makmur di dunia sampai di akhirat. Dan insya Allah kita reuni bersama di sorga dan melalui pintu Ar-Rayyan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa dengan sejati dan sesungguhnya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan literasi semangat itu terus ada dalam diri kita yang menyampaikan pesan Allah dan Rasulullah SAW agar kita menjadi ulama-ulama yang menjadi warathatul anbiya. Dan di 10 hari yang terakhir ini kita tingkatkan kepedulian kita dan pelayanan kita kepada umat, tidak berhenti sekalipun corona menjadi menimpa negeri ini. Seakan-akan kita tidak bisa mengatasi, tapi insya Allah kita tetap mengabdi kepada negeri sampai nanti ketemu ilahi Rabbi di Jannatun Naim bersama Nabi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ya, kalau ada kekurangan itu dari saya dan mohon ditambahi sendiri. Kalau ada kelebihan itu dari Allah, jangan sekali-kali dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridal inayah, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kelewat dikit. Mohon doanya barokah doa sekalian Bu Kiai. Oke, langsung ya. Nggih. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasul radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya sami'un qarib wa mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat rahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shattit jamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah warzuq ahlaha minats thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya Allah ba'idna wa ba'id Indonesia wa jami'an ya Allah minal muslimin wal muslimat min hadha corona wa min sayyi'il asqam ya Allah Allahumma sallimna wal muslimin min hadal ya min hadhil musibah min hadal fitnah wa min hadhil saqim ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabban nas adbil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Amin. وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. حرم هذه الوجوه جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah sudah kita dapatkan pencerahan ilmu dari guru kita Bapak Kiai Haji Mahmud Mahfud LC MH, yang semua materi yang beliau berikan memenuhi untuk kebutuhan asupan fikriyah kita, namun juga memenuhi kebutuhan asupan maknawiyah kita, ruhiyah kita. Luar biasa, dengan Al-Quran kita dimotivasi oleh Ustadz Mahfud, ingatkan kembali tentang bagaimana budaya literasi, kemudian itu menjadi tonggak peradaban. Latifillah, setelah keilmuan, pengetahuan, sebagai kunci peradaban, yang kedua adalah gerakan perbaikan untuk menjadi lebih baik. Dengan ilmu pengetahuan dan menjadi lebih baik, menjadi agen perbaikan, insya Allah peradaban itu akan hadir, cahaya Islam itu akan hadir di muka bumi. Fatifillah, kembali kita sampaikan terima kasih jazakumullah kepada guru kita semuanya, Romo Kiai Haji Mahmud Mahfud LC, yang sekaligus arahan beliau adalah kembali menguatkan tentang peran bagaimana kita membangun umat. Fadilah dari saya selaku pengantar acara Tabligh Akbar dalam rangka Nuzul Quran DBPKS Jawa Tengah, rangkaian dari berbagai program Ansyidah Ramadan 1441 Hijriah, karena sudah ada beberapa agenda yang lain, ada delivery iftar, kemarin kita ke Rumah Sakit Karyadi, kemudian juga nanti ada berbagai kegiatan yang lainnya, dan hari ini kita melakukan Tabligh Akbar. Jazakumullah atas atensi antum semuanya, dan tadi diikuti oleh ratusan viewer Ustaz, baik di Facebook, di YouTube maupun Jazakallah khair. Dan kali kita kalau kurang berkenan ini, kepanjangan atau kurang nyaman ya. Insyaallah luar biasa Ustaz. Ustaz Mahfud tadi sejak pagi 3 majelis beliau onlinean sepertinya, dan kita majelis terakhir di hari ini. Jazakallah Ustaz, sehat selalu. Besok pagi masih ada, besok subuh. Masyaallah.
Ya sampai selalu Ustaz, malam. berkah manfaat kuat Ustaz. Ya. Amin. Kita akhiri amin, amin. Fatihillah dengan doa ifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.